Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Merasa tertipu oleh perusahaan penyalur tenaga kerja, puluhan calon pekerja migran di Lombok Barat mengadu ke wakil rakyat. Diduga mengeroyok seorang warga perumahan, 7 pria di Mataram diringkus polisi. Sejumlah petani di Lombok Barat meminta pemerintah daerah serius mengatasi anjloknya harga jagung saat memasuki musim panen. Tujuh pria warga Kecamatan Lingsar diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menganiaya seorang warga perumahan di Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah. Penangkapan mereka atas laporan korban yang mengaku dikeroyok menggunakan sajam hingga terluka. Polisi menyita sebuah senjata tajam dan 3 batang bambu yang diduga digunakan sebagai alat penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan, kasus penganiayaan bermula saat korban yang diduga sedang mabuk terlibat adu mulut dengan petugas keamanan perumahan gara-gara lampu penerangan jalan yang sering mati. Karena kesal, korban sempat memukul petugas keamanan dan pelaku kemudian memanggil 6 orang rekannya, kemudian menganiaya korban hingga terluka sobek di punggung akibat sabetan senjata tajam. Para pelaku juga sempat menganiaya anak korban hingga pingsan. 7 orang terduga pelaku ini menyerang kembali korban dan anak korban yang ada di sekitaran lokasi. Anak korban berhasil melarikan diri dan hanya korban atas nama inisial R, dalam hal ini yang menjadi bulan-bulanan. Korban sendiri ditemukan luka sobek di sekitaran punggung sebelah kiri dan juga luka di sekitaran kuping sebelah kanan, juga sekitaran muka. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial SI 24 tahun diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri tabung gas di rumah warga. Tersangka ditangkap di wilayah Ampenan atas keterangan rekannya yang sudah ditangkap lebih dulu. Saat menggeledah rumah tersangka, polisi menyita 6 tabung gas ukuran 3 kg sebagai barang bukti kejahatan. Hasil pemeriksaan polisi menyebutkan tersangka mencuri bersama rekannya saat korban tertidur pulas dengan merusak gembok pintu belakang. Sekitar pukul 01.00, kedua pelaku ini memasuki rumah korban dengan merusak gerbang depan dan masuk lewat pintu samping rumah dan merusak pintu samping rumah, merusak gembok, kemudian masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 6 tabung gas 8. Tersangka mengaku menjual sebagian tabung gas dan hasilnya dibagi 2 untuk berfoya-foya. Berapa tabung gas yang saudara curi? 8. Bersama siapa? Bisa saudara ngambil sendiri? Bersama Rifki. Sekarang yang tabung gas yang saudara curi bersama teman saudara Rifki, saudara bawa kemana terus setelah dapat tabung gas? Jual. Sudah saudara jual? Semuanya? Dia tiba-tiba lihat kan ada tabung gas sana, dia ada di rumah orang tempat laundry itu. Ya. Malam hari apa siang hari? Siang harinya. Siang hari. Tersangka dijerat Undang-Undang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan petani di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan anjloknya harga jagung saat memasuki musim panen sejak awal Oktober lalu. Jagung yang sebelumnya dijual petani Rp5.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp3.500 per kilogramnya.
Harga itu masih jauh dari penetapan harga pokok penjualan HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.200 per kilogram. Turunnya harga jagung diduga dipicu karena melimpahnya hasil panen petani, selain karena menurunnya kualitas akibat dampak kemarau. Petani mengaku merugi hingga jutaan rupiah karena terlanjur mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Harga jagung saat ini kalau gelondongan kita ngambil 200.000 per timbang. Kalau sudah kering kita jual 400 per timbang. Sebelumnya berapa harganya? Yang seharusnya 550 ya, kering. Kalau gelondongan 250 270. Kalau sekarang ini pengusaha kebanyakan drop lah. Karena apa? Ruginya di ongkos. Kalau pangannya murah, kita kasihan sama petani. Kalau pangannya mahal, kasihan juga sama masyarakat. Itulah fungsinya kita ada tim inflasi daerah yang menangani. Kita ada tim, ada perintah yang diketuai oleh Bupati langsung. Hujan bisa jadi dia akan mahal nanti. Ya, itulah. Tapi insya Allah kalau di Lombok Barat ya tidak pernah terlalu murah dan tidak pernah terlalu mahal. Petani meminta pemerintah daerah mencarikan pasaran di luar daerah sebagai solusi agar jagung mereka bisa dijual dengan harga layak. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan produksi gabah hingga bulan Oktober telah mencapai target maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah. Hingga bulan Oktober 2024, hasil panen gabah kering mencapai 1.262 juta ton yang diproduksi di 10 kabupaten kota. Angka tersebut telah mendekati target capaian gabah tahunan 1,4 juta ton hingga akhir tahun nanti. Tak hanya memastikan target terpenuhi, Pemda juga memprediksi hasil panen gabah akan surplus pada tahun ini. Pemda memastikan musim kemarau panjang tidak berdampak signifikan pada capaian target produksi gabah, meskipun hampir sepertiga dari luas lahan di daerah mengalami gagal panen. Itu khusus untuk program tanaman pangan, untuk padi, tanaman padi. Jadi siapa yang mau nanam padi akan diberi bantuan. Nah, sehingga dampaknya di kita signifikan. Memang di kita ini dampak kekeringan memang luas. Tapi karena ada program pompanisasi ini, produksi kita masih bisa pertahankan. Kita mungkin gagal panen kurang dari 2%, sekitar 1,62% saja. Nah, produksi kita sampai bulan September, akhir September tahun ini sebesar 1,26 juta ton. Sementara untuk produksi kita saja untuk setahun kita butuh hanya 962.000 ton untuk gabah kering giling, atau setara beras sekitar 532.000 ton. Untuk mengoptimalkan hasil pangan di daerah, pemerintah daerah mengencarkan penyaluran bantuan pompa air dan pipanisasi yang disalurkan ke wilayah kekeringan yang merupakan program nasional untuk mencegah krisis pangan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.